Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Perkenalkan namaku Uni. Uni berasal dari UPTD SD Negeri 01 Bukit Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, Uni akan menampilkan sebuah video pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh siswa-siswi UPTD SD Negeri 01 Bukit Limbuku. Dan mengazab orang munafik jika dikehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari mauludnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tepatnya pada hari ini 14 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 ketika Ustadz berceramah tidak ada yang berbicara. Nanti kalau sudah disuruh oleh Pak Ustadz untuk bertanya baru kita bicara nanti. Ada paham? Ada ya. Mungkin hanya itu, dan selanjutnya kita silakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberi pengarahan sepatah atau dua patah kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ustadz Muhammad Ilham yang sama-sama kita hormati, kemudian ibu-ibu majelis guru, seterusnya anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ibu sayangi. Dan tak ada lagi yang cubit-cubit. Tenang. Tenangkan diri kita. Diri kita sendiri tenangkan. Tidak ada lagi yang berbisik-bisik, ya, memancing cerita. Tenangkan dirinya. Sebelum ceramah kita mintakan kepada Ustadz, ibu ingin bercerita dulu. Kemarin selama 5 hari ibu dengan Bu Asmira pergi studi banding ke Jogja. You tak nampak ibu Salamualaikum. Ya, pergi studi banding ke sebuah sekolah, nama sekolahnya SD Negeri Perumnas Condong Catur. Ya, untuk melihat dan membandingkan bagaimana sekolah dia dengan sekolah kita. Satu hal yang ibu ambil di sana adalah karakter anak didiknya atau karakter siswanya. Kalau bangunan sekolah, jauhan cak sekolah awak pada ini. Ibu Mira, ini mas sekolah model lama. Awak baru baca bagai lu nak. Tetapi siswanya sangatlah santun. Ya, tahu nek dengan karakter. Sikap. Ya, ada tamu dia hormat. Sesama mereka tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang cubit temannya. Kebetulan pas ibu sampai di sana, dia sedang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Itu pramuka di halamannya. Aduh, anak sekolahnya dan itu dia kok perhatian kok tiba aja nak pergi buku kok kalah. Lah golak-golak culik-culiknya nak ada loh. Tertib. Tuan, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta hadiah bangga ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu fala hadiya lahu fahuwal khasirun. Amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kita hormati ibu-ibu majelis guru, yang kami sayangi ananda kami semua tanpa terkecuali, dari kelas 1 sampai
sampai kelas 6 yang hadir di musola yang kita cintai ini. Sebelum kami menyampaikan atau Bapak menyampaikan seputar tentang Maulid Nabi, ada yang ingin disampaikan. Nanti ada semacam pertanyaan dari Bapak. Bagi siapa yang bisa menjawab, itu ada hadiah oleh-oleh dari Bapak. Nah, hadiahnya apa? Nah, nanti ditengok, rahasia. Jadi pasang telinga ya. Ada bawa telinga? Ada. Telinga apa? Telinga kuali? Nah, kalau telinga kuali tahu tak? Nak mendongeng ya. Nah, nak mendongeng. Itu kuali atau manusia? Nah, jadi pasang telinga baik-baik, dengarkan apa yang pernah berkata, ambillah apa yang disampaikan orang, jangan lihat siapa yang berkata. Nah, ambillah apa yang disampaikan orang, jangan dipandang, jangan lihat siapa yang berkata. Kemudian dalam hadis pernah dikatakan, al-alimu kabirun walau kana saghirun, wal jahilu saghirun walau kana syaikhan. Artinya, al-jahilu, al-alimu kabir, orang yang berilmu itu besar. Nah, orang yang berilmu itu godang. Apa yang godang? Badan yang godang? Enggak badannya luhur. Orang berilmu itu akan dilihat besar, akan dipandang, dihormati, walau kana saghirun, walaupun ini anak ketek. Nah, yang paling kecil situ, paling ketek. Kalau ini berilmu, siapa nama? Azan. Kalau azan kau berilmu, walaupun yang mendengar apa-apa di belakang, kurangkan santun gitu, hormat gitu. Dan sebaliknya, wal jahilu saghirun, orang yang bodoh itu akan kelihatan ketek. Nah, ketek. Walau kana syaikhun, walaupun dia sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, ya, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, ya, dia akan kelihatan kecil karena tidak punya ilmu. Oleh karena itu pasang telinga baik-baik. Mau pilih yang mana? Pilihannya ada dua, orang berilmu, orang bodoh. Mana pilih? Nah, sepakat? Nah, kalau sepakat dengar baik-baik. Understand? Nah, paham? Nah, alhamdulillah. Kita mulai ya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di SD 01 Bukit Limbuku ini, SD yang sama-sama kita cintai. Kita hadir di sini untuk apa? Untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, nah coba dengarkan, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kemudian dia meninggal, maka dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah coba berulang lagi, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kemudian meninggal, langsung dimasukkan dalam surga. Jadi anda semua ini kalau mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan gurunya, pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, kemudian dia meninggal nanti, maka dakhala jannah, masuk surga. Kemudian sebaliknya,
Barang siapa yang pergi dari rumah menuntut ilmu, kemudian dia berselingah, bercanda gurau, tak memperhatikan guru, meninggal dia, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini kita pilih yang mah surga neraka. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah saharul jannah, dimudahkan oleh Allah untuk ke surganya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Bapak sampaikan, ketika ada orang mengucapkan kata-kata Nabi besar Muhammad, maka ikutilah dengan selawat. Apa? Kalau kita mendengar kata-kata Nabi Muhammad, ikutilah dengan sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih lengkap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita dianjurkan? Karena barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, tapi udah janji tadi kan? Janjinya apa tadi? Pingin orang berilmu atau ingin bodoh? Dengar baik-baik. Ya, kan ada PR dari ibu kepala tadi kan? Nah, kita lanjutkan. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka nanti mendapat syafaat atau pertolongan di hari akhirat. Lain yo ditolong di Nabi wa. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi itu. Baca royo sekurangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, aku calon bapak-bapak, ibu-ibu calon ibu-ibu nanti. Ananda yang kami banggakan, kita masuk kira-kira kapan Nabi kita dilahirkan oleh Allah? 12 Rabiul Awal. Kita hari ini memperingati apa? Maulid Nabi atau Maulud Nabi? Nah, untuk kata-kata Maulid Nabi kah yang benar atau Maulud Nabi kah yang betul? Dalam literatur bahasanya, kata-kata maulud itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa apa? Walada yuladu maulud. Nah, itu asalnya. Artinya dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad dilahirkan, bukan lahir sendiri. Nah, anak-anak semua ini dilahirkan, bukan lahir sendiri. Nah, kita dilahirkan. Mauludun Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita peringati hari ini. Kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Ya, karena ada waktu itu tentara bergajah atau pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha
yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah tersebut adalah tempat ibadah, tempat suci bagi kita umat Islam. Betul apa benar? Nah, tempat apa? Tempat suci bagi kita umat Islam. Kenapa Raja Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia iri. Karena Raja Abraha ingin mengajak orang umat Islam itu beribadah di tempat yang dia bikin. Nah, Raja Abraha ini membuat suatu tempat ibadah. Jadi supaya orang beribadah di tempat itu, maka dihancurkanlah Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? Atas qadarullah, Ka'bah adalah tempat yang suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang kita muliakan sampai detik ini, akhirnya dijaga oleh Allah. Bagaimana Allah menjaga Ka'bah tersebut? Ya, menyuruh burung ababil dengan membawa batu kecil yang panas dari ini, dilemparkan ke pasukan tentara bergada. Akhirnya apa? Kalahlah mereka. Akhirnya Ka'bah sampai detik ini yang kita agung-agungkan ada. Alhamdulillah selamat. Maka disebutlah kelahiran Nabi itu bertepatan dengan tahun gajah. Nah, ini timbul pertanyaan. Misal, siapa nama? Yang tegak lutut. Kalau duduk di musola, tidak boleh tegak lutut. Nah, duduk yang rapi. Nah, siapa nama? Gali. Nah, misalnya Gali, coba jawab. Yang lain boleh menjawab. Misalnya Gali lahir ke dunia, ya. Waktu Gali lahir, ada segerombolan semut yang sangat banyak sekali ingin menyerbu kue. Kue itu manis. Datang gerombolan semut yang ingin menyerbu kue atau gula manis. Kemudian, apakah kelahiran Gali itu disebut juga dengan tahun semut? Ya. Kalau gajah aja kok ingin menghancurkan Ka'bah, disebut kelahiran Nabi tahun ini Gali lahir, ada suku gerombolan banyak menyerbu gula. Apakah kelahiran Gali disebut tahun semut? Ya. Nah, rupanya tidak. Ya. Kenapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Karena ada di sana misi agamanya. Misi agama. Ada sesuatu keinginan Raja Abraha dan pasukannya untuk menghancurkan agama, yaitu Ka'bah tadi. Kalau kelahiran Gali misalnya semut, apa yang dihancurkan? Makanan. Jadi tidak ada kaitan dengan agama. Makanya kelahiran kita kalau ada segerombolan yang datang menantang, tidak bisa disamakan dengan kelahiran Nabi. Bisa paham? Anak-anak yang kami banggakan, ibu-ibu yang kami hormati. Kemudian kira-kira apa hikmah kita peringati Maulid Nabi? Setiap tahun dengan datangnya tanggal 12 Rabiul Awal, kita umat Islam memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di desa, di kota, semuanya memperingati kelahiran Nabi besar kita. Berbagai macam acara diadakan. Ada lomba pidato, lomba baca Quran, lomba tahfiz, lomba cerdas cermat. Pokoknya perlombaan-perlombaan yang bernuansa Islami atau ilmu
diadakan perlombaan untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa hikmahnya? Ya, coba dengarkan. Yang pertama, hikmah kita memperingati adalah sebagai wujud rasa bahagia dan senang atas kelahiran Nabi. Yang pertama, sebagai wujud rasa bahagia dan senang atas kelahiran Nabi. Ananda semua senang tak lahir ke dunia ini? Senang? Senang. Lahir tak atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahagia tak kita? Bahagia. Kalau kita memang betul-betul bahagia, maka kuncinya hanya satu. Apa kuncinya? Apakah kunci Inggris? Tahu kunci Inggris? Oh, untuk buka-buka ala-ala kereta Honda. Aku nak kunci itu. Kuncinya hanya satu. Sesuai dalam hadis Rasulullah, taraktu fikum amrayni intamasa'tum bihima lan tadillu abada fa huwa kitabullah wa sunnatur Rasulullah. Aku tinggalkan dua pusaka kecil Rasulullah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, maka tidak akan sesat selamanya. Apakah dua pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah. Ya, kita contohkan. Kalau anak-anak semua bahagia dengan kedatangan Rasulullah, halo. Nah, bahagia tadi kan? Kalau kita bahagia dengan kedatangan Rasulullah, maka ikutilah semua perintah Rasul. Contoh yang ketek, ketika ananda, Pak contoh dulu. Bagus. Ketika kita mau minum, kira-kira mana yang betul? Sambil berdiri langsung minum atau baca bismillah? Contohnya bismillah. Enak kalau pakai bis. Itu contoh kecil. Jujur ya, kebiasaan kita selama ini kalau minum bagaimana? Berdiri sambil berjalan atau berlari? Ada nggak pernah? Nah, sering nggak? Nah, jujur ya, jujurlah padaku. Apa lagu ya? Kalau kita ada berminum diajarkan Rasulullah, minum sambil duduk, makan sambil duduk, makan dan minum dengan tangan kanan. Misal kita sedang makan nasi ya, kemudian tangan kanan kita kotor. Apakah kita pegang juga gelas seperti ini? Kalau dicuci berapa kali kita mau cuci tangan sampai selesai makan? Nah, banyak kalinya. Caranya seperti ini. Kita ketek lain. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Coba dulu. Apa guna kita peringati Maulid Nabi? Sebagai wujud rasa senang dan bahagia. Nah, yang kedua, bukti syukur kita kepada Allah atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti syukur kita kepada
atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad, cara mensyukuri dia lahir dengan apa? Kalau kita memperingati kelahiran apa caranya? Ulang tahun, tumpuk tangan, bangku lilin, gak usah praktek kan? Tak dipraktekkan. Nah, kita di musola tak boleh tepuk-tepuk. Nah, dengan seperti itu bakal lilin tiup. Nah, dengan seperti itu. Tetapi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memperingati kelahirannya dengan puasa. Dengan apa? Puasa hari Senin dan hari Kamis. Makanya puasa hari Senin itu dinamakan dengan puasa sunnah. Begitu baginda kita merayakan kelahirannya. Setiap hari Senin dia peringati kelahiran. Nah, coba didongan elok. Begitu ada pertanyaan. Halo. Nah. Sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga ya teman-teman semuanya. See you, bye-bye.